Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah pengajian mingguan Masjid Al-Ikhlas Putrako, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan istiqomah kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sehat rohani dan sehat jasmani, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tentunya kita berharap dengan nikmat sehat tersebut kita bisa mengabdikan diri kita secara maksimal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin raga kita ini juga menjalankan ibadah dengan secara sempurna. Ruku kita ingin seperti rukunya Rasul, sujud kita juga ingin seperti sujudnya Rasul. Kita ingin sholat lama berdirinya seperti berdirinya Rasulullah SAW. Itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan melalui fisik dan kesehatan kita. Dan sakit mah mau bisa gitu. Yang lumpuh mah tidak akan bisa seperti itu. Maka nikmat itu perlu kita syukuri dan perlu kita sadari bahwa segala nikmat wajib disyukuri oleh diri kita. Salah satunya nikmat sehat yang Allah titipkan kepada kita, senantiasa kita pergunakan hanya untuk ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya sudah terlalu lama kita tidak berjumpa. Qadarullah wa masya'a fa'al. Banyak hal yang di luar prediksi ya. Kalau akhir minggu, Sabtu dan Ahad ya we gangguan. Tapi tidak menutup semangat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sayanya juga tetap semangat untuk bisa berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu berkaitan tentang syariat atau agama. Banyak hal sebetulnya yang perlu kita pelajari. Kalau misalkan diibaratkan seperti sebuah samudra, kita itu hanya orang yang bisa berdiri di pinggir pantai, kemudian kita hanya bisa mengambil air dengan tangan kita seperti ini. Seolah-olah kita itu capek sekali. Memang harus seperti itu. Dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atau ilmu Allah itu seluas samudra. Tidak akan mungkin kita itu bisa nyiuk semua itu diciuk. Sampai kan kabayak mal bisa. Jadi tidak ada yang disebut dengan alim betul-betul alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Kenapa alasannya? Supaya tidak ada satu makhluk pun yang sebanding dengan Allah. Supaya manusia lebih sadar bahwa Allah itu lebih pintar dan lebih cerdas daripada manusia. Itu apa fungsinya? Nah, cenah teu manusia anu bisa tahu segala hal. Itu alasannya. Karena di atas setiap orang yang alim itu pasti ada yang lebih alim. Itu adalah manusia. Di antara kita kan ada tuh. Ada orang pintar, ada yang lebih cerdas. Menurut kita ini orang pintar, ada yang lebih pintar dari dia. Menurut orang ini, ada yang lebih pintar dari ini. Itu semua adalah penilaian. Itu di antara manusia, apalagi Allah dengan makhluk. Maka segala kekuatan dan segala kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi. Makanya, saat seseorang itu percaya terhadap seorang makhluk pada hal yang gaib, kenapa dia dikatakan syirik? Kenapa dikatakan syirik?
Karena dia sudah menyandarkan sesuatu yang harusnya itu adalah job desk-nya Allah, tapi dia sandarkan kepada manusia. Itu kan urusan Allah. Allah yang hanya lebih tahu tentang hal tersebut. Kenapa seseorang tersebut menyandarkan hal tersebut kepada selain Allah yang tidak mampu untuk melakukan itu? Kan sana Ustaz sok aya nu kabeneran. Kan karena ada kebenaran. Kebetulan, ada kebetulan dengan kebenaran beda apa sama? Beda. Beda. Ya, beda. Semua yang datang dari Allah itu semuanya kebenaran. Dan manusia itu tidak ada yang kebetulan, semuanya juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang misalkan datang ke seorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu, misalnya tahu tentang mengaku tahu tentang sesuatu yang gaib, tapi senang Ustaz sok beneran. Itu tidak terlepas dari takdir Allah, Pak. Bukan berarti dia pinter gitu. Karena Allah sudah mentakdirkan itu. Contohnya kemarin lah, tentang pawang hujan ya. Ketika si pawang hujan ini beraksi gitu kan, dia kan mengaku bahwasanya dia mampu untuk memberhentikan hujan. Oke, baiklah, kita terima, misalkan kita terima bukan dia sebagai paranormal, kita terima perilaku bodohnya dia. Dan kita terima orang-orang ada yang percaya terhadap hal tersebut. Apalagi katanya orang tersebut itu ada yang memerintah untuk seperti itu. Begini, saat dia bertindak, kemudian hujan itu langsung berhenti. Orang yang bertauhid itu langsung gini, semuanya di atas takdir Allah. Dia melakukan itu karena takdir Allah. Allah yang mentakdirkan turun hujan itu berhenti. Tapi bukan berarti penyebab turunnya hujan itu adalah perilaku orang tersebut. Karena semuanya sudah takdir Allah. Contoh misalkan, ibu mau melahirkan, bapak dengan siap siaganya mengantar ke rumah sakit. Ketemu dengan dokter, kata dokter gini, alhamdulillah Pak, bapak beruntung, bayinya masih bisa diselamatkan. Coba kalau bapak terlambat 5 menit, ini bayi gak bakal bisa tertolong kan gitu. Seolah-olah kita akan menjadi seorang Tuhan pada saat itu. Kita balas diri kita, jangan ujub. Dan kita pasti cerita ke orang lain, bukan kita yang paling berjasa. Tapi semua itu tidak terlepas daripada takdir Allah. Buktinya ada orang yang mulesnya dari kemarin sampai malam ini juga tidak keluar-keluar bayinya kan gitu. Dia lebih gasik, lebih duluan menyelamatkan istri daripada kita mau ke rumah sakit, tapi sampai sekarang belum keluar-keluar. Itu berarti kita itu tidak mampu, Pak. Kita itu hanya menjadi sebuah kendaraan. Dan semuanya ada yang mengatur, remote kontrolnya ada di Allah. Nah itu Pak, tauhid itu selalu sampai sana. Supaya bagaimana caranya kita itu tidak adigung mencek orang Sunda. Merasa bahwasannya semuanya atas kendali dia. Bukan. Kita cerita, orang cenah lamun eueuh urang eta pamajikan geus maot meureun gitu. Eta cenah budak moal salah mecek dokter eta teh kan gitu. Seolah-olah kita menjadi seorang Tuhan, bukan menjadi seorang pahlawan. Ya, jadi harus menempatkan diri kita bahwa segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Kemudian, kita harus lebih sadar juga saat kita sakit, Pak. Saat kita sakit. Ketika kita saat sehat memiliki kekuatan dan memiliki sebuah kuasa untuk melakukan segala hal yang kita inginkan, seolah-olah kita ini akan menjadi orang yang paling kuat, tapi coba kita bayangkan, kita pikirkan saat kita sakit. Lemah sekali, Pak. Dibere pulsa eutik oge teu ka masjid pan gitu. Betul. Dibere batuk oge gawe teu jalan. Eta teh karek batuk jeung flu, lemah, Pak. Tariut cenah, nah cenah teu tarawehan, tariut cenah pan gitu. Gitu Pak. Mana kuasa manusia pada saat itu? Nggak ada kuasa manusia. Tidak ada kuasa manusia. Ibu bangga dengan penghasilan bapak setiap hari. Salaki abi mah cenah setoran unggal poe 200-300 ribu. Besar menurut kita. Dengan jumlah atau pengeluaran dalam satu hari misalkan 100 ribu. Bapak bisa menghasilkan 300 ribu. Wah cenah salaki abi mah gede gajinya kan gitu.
Seolah-olah ibu sangat sayang sama bapak karena bapak bisa menghasilkan uang dalam sehari 300.000. Sebetulnya suami ibu itu adalah orang lemah. Kenapa? Karena saat dia sakit dia tidak bisa setoran 300.000. Betul apa tidak? Apalagi saat suami menikah lagi kan gitu. 300.000 dibagi 2 kan. Dibagi kan. Biasanya setor 300 jadi 150 kan, jadi kurang. Itu semua Pak, itu semua saat kita nampak dalam diri kita kelemahan, dibalik hanya untuk Allah itu, saat kita nampak kelemahan dalam diri kita, berarti ada zat yang lebih bisa untuk melakukan itu menunjukkan bahwasanya keagungan Allah. Jadi kelemahan kita itu menunjukkan keagungan Allah. Jadi supaya manusia itu tidak sombong gitu. Supaya manusia itu sadar. Coba sekarang musim politik seperti ini, semua manusia mengklaim bahwasanya dirinya mampu untuk melakukan A, B, C, dan D tanpa terlepas daripada ketauhidan. Itu bahaya sekali itu. Manusia bisa melakukan segala hal kan gitu. Ngeri sekarang Pak. Coba kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih itu seperti apa sih? Gitu kan. Di musim politik seperti ini, apakah pemimpin yang bagus itu adalah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan? Menurut saya, pemimpin yang bagus itu pemimpin yang bertauhid. Kalau sudah Allah pegangannya, segala masalah itu bisa teratasi. Meskipun akhir dari sebuah cerita tidak sesuai harapan dan doa kita. Tapi tidak ada yang sia-sia dengan tauhid Pak. Contoh seperti ini. Kita berdoa sama Allah ini. Kita dikasih sama Allah, dititipkan sebuah penyakit bawaan misalkan. Penyakitnya asam urat lah gitu. Contohnya kan, misalkan asam urat. Bisa sembuh nggak Pak asam urat? Sangat bisa. Sangat bisa. Kita berdoa sama Allah ini. Bertauhid sama Allah. Saya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil saya berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit saya, entah itu melalui obat dari dokter atau kita menghindari hehejoan misalnya gitu. Kayak gitu ya. Ya betul ya Pak ya. Menghindari hehejoan misalkan itu. Kita berikhtiar ya sama Allah, berikhtiar. Itu juga tauhid Pak. Ikhtiar itu juga tauhid. Ya, tauhid itu kita berikhtiar tidak memakan makanan yang menyebabkan penyakit asam urat kita kambuh misalkan gitu. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, umur 40 tahun sudah diuji dengan penyakit asam urat ini. Ya Allah, mudah-mudahan penyakit saya ini sembuh. Ternyata sembuh 1 minggu. Minggu berikutnya disakit lagi dia 3 hari, nggak bisa kerja lagi. Udah lama 1 bulan dia sehat, kemudian diuji lagi sakit. Ya Allah, semoga ternyata matinya karena asam urat. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan, tapi ternyata matinya karena asam urat. Berarti Ustadz, kadang akhir dari sebuah cerita itu seseorang tamat riwayatnya di dunia ya, tamat riwayatnya di dunia karena kematian, tidak sesuai dengan harapan dan doanya tersebut. Saya bilang, berarti sana Allah itu tidak mengabulkan doa itu, tapi tidak ada yang sia-sia saat dia bertauhid kepada Allah. Karena yang Allah nilai itu bukan hasilnya kita sehat. Apa keuntungan Allah sehatkan kita? Gak ada untungnya buat Allah kan gitu. Betul gak? Bisa jadi saat kita sehat yang kita lakukan hanya maksiat kan gitu. Allah itu tidak untung Pak. Kita mau sehat, kita mau sakit, Allah itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena Allah yang memiliki itu. Ada orang lamun jag sehat, ke Allah untung tidak? Kalau kita sakit, Allah itu rugi tidak? Kenapa bisa seperti itu? Karena yang ditilai oleh Allah itu bukan yang sehat, bukan yang sakit, bukan yang kaya, bukan yang miskin, bukan yang bisa kerja, bukan yang tidak bisa kerja, tapi yang Allah nilai itu adalah seberapa kuat dia tauhidnya sama Allah. Proses semuanya itu. Allah tidak ya Allah, kalau engkau tidak menyembuhkanku, engkau rugi. Karena aku adalah hamba yang taat. Gara-gara sakit saya tidak bisa puasa misalkan. Gara-gara sakit saya tidak bisa sholat. Memang dia sudah tidak bisa sholat secara sempurna. Mungkin memang dia tidak bisa puasa.
Tapi dengan perkataan dan perasaan seperti itu sudah hilang kepercayaannya terhadap Allah. Banyak Pak yang sakit masuk surga, banyak. Banyak yang sakit bisa hafal Quran, banyak. Banyak bahkan yang lumpuh otak bisa hafal Quran, banyak. Banyak orang yang buta mereka bisa baca Al-Quran dan bisa hafal Al-Quran. Coba kita sekarang. Apakah Allah merasa dirugikan dengan hamba yang seperti itu? Justru mungkin diuntungkan gitu. Justru Allah kan tidak butuh ibadah kita gitu kan. Makanya Allah tidak rugi dan tidak untung. Karena Allah memang tidak butuh ibadah kita, kita yang butuh. Kan gitu. Coba kita beli sekarang. Mata kita normal. Tangan kita normal. Kemudian kaki kita bisa normal. Bisa sholat. Bisa baca Al-Quran kapanpun. Sesuai dengan keinginan kita. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang mereka memiliki kekurangan, buta misalkan. Tidak bisa membaca Al-Quran, tapi bacaannya kok bisa bagus. Kita belajar tahsin 2 tahun, itu bisa-bisa. Tapi ada orang yang buta, dia baca Al-Qurannya bagus kan? Misalkan seperti itu. Bagaimana Allah titipkan keadilan itu? Apakah kalau misalkan kita di yaumul hisab digandengkan dengan hamba yang seperti itu, yang dia buta tapi dia terus bersama Al-Quran, dengan kita yang bisa melihat tapi kita jarang membaca Al-Quran, kira-kira Allah pilih yang mana? Apa yang mau kita harapkan dari diri kita? Semua kita itu lemah, dan kelemahan kita itulah yang menunjukkan atas keagungan Allah. Semakin kita lemah, maka harusnya semakin kita harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah untuk meminta kekuatan. Contoh misalkan yang lain ini sering terjadi di antara kita gini. Pak, berangkat cenah isuk-isuk. Cek si ibu kan, berangkat cenah isuk-isuk. Sing isuk kene ngarah cenah duitna loba. Ngareh bebeunangan kan gitu. Ngareh bebeunangan kan gitu. Bapak teh ngadalil. Kapanan rezeki mah Allah nu ngatur. Bisa jadi nu berangkat jam 7 dagang, bisa jadi benang duit nama jam 10 kan gitu. Kan gitu. Kan Allah. Ku ibu tadi balas deui ku dalil. Kan ikhtiar, Pak. Terus satu mana nu bener tadi? Bapana atau ibuna? Yang bener mana yang bertauhid, Pak? Mana yang lebih menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling benar. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang kita rasakan kecuali itu hal termasuk atau diatur dan atas keterlibatan Allah untuk diri kita. Tidak ada yang satu hal pun yang Allah tidak terlibat. Kenapa kita dikasih nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dikasih sebuah musibah, kita ucapkan alhamdulillah. Ada yang meninggal dunia, innalillah. Kenapa? Karena semuanya itu kembali dan kepemilikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Legalitasnya hanya untuk Allah. Kita ini hanya orang yang dititipkan atau orang yang dititipi saja. Maka dari itu, tauhid ini memang betul-betul penting untuk diri kita semua. Maka kalau misalkan fikih lebih penting, ada yang lebih penting daripada fikih, yaitu tauhid. Apa gunanya dia bisa sholat dengan sempurna? Apa gunanya dia bisa baca Quran dengan sempurna, tapi saat dia menggantungkan ibadahnya tidak hanya untuk Allah, tapi ada untuk selain Allah, maka ibadahnya yang bagus tersebut akan sia-sia. Bukan saya karena saya ngajar tauhid, kalau saya ngajar fikih saya bilang fikih lebih penting. Semua ilmu agama itu penting, Pak. Semua ilmu agama itu penting. Tapi kenapa harus tauhid dulu? Karena tauhid itu mulanya dari hati. Dan hati itu adalah tempat yang sering berubah setiap saat. Maka para ulama itu memberikan definisi kenapa hati itu disebut al-qalbu, kan gitu. Qalbu, ada qalbu teh Pak, qalaba sering berbulak-balik, likasrati taqallubihi. Hati dinamakan hati al-qalb karena dia sering terbulak-balik. 1 menit beda, 1 menit lagi beda. Ya kan? Yang tidak akan pernah berubah itu aturan Allah dan aturan Rasul. Aturan manusia itu sering berubah. Prinsip manusia itu sering berubah. Coba Bapak, prinsip hidup Bapak saja.
Itu kelemahan kita, Pak. Kemarin kita kata kita dengan istri kita diskusi, anak kita teh mau kemana, mau ke pesantren apa mau ke sekolah umum? Ke sekolah umum aja. Udah ditargetkan ke sekolah umum, sudah masuk sekolah umum. Di antara perjalanan sana, semakin kurang ajar ini anak kan gitu. Ayo kita sekolahkan saja, di pesantrenkan saja. Akhirnya masuk ke pesantren. Di pesantren ternyata lebih parah. Misalkan gitu. Kalau mau kibangur gitu, malah ngajahatan kabatur kan gitu. Prinsip kita itu pasti berubah-ubah, Pak. Kadang cita-cita teh pengen gini, kadang harapan teh pengen gitu. Kenapa? Karena kita lemah, Pak. Itu bukti bahwasanya kita lemah. Dak lamun urang apal nasib budak urang mungkin mau disakolahkeun kan gitu. Lamun urang apal nasib budak eta bakal jadi presiden, ku aing mau disakolahkeun. Naon mah biaya kan gitu. Ya budak sana bakal beunghareun bae cenah mau usaha urang pengen gitu, bakal beunghareun gitu. Berarti kita itu karena kita tidak bisa menerawang masa depan, itu artinya kita lemah. Dan prinsip hidup kita akan berubah-ubah. Itu membuktikan bahwasanya kita lemah. Apakah dengan kelemahan kita itu kita masih mau menggantungkan tidak kepada Allah? Apakah kita masih tidak ingin bertauhid? Apakah masih kita tidak meyakini bahwasanya Allah itu Rahman? Apakah masih kita tidak meyakini bahwasanya Allah itu Rahim? Apakah masih kita itu tidak menyangka dan tidak meyakini bahwasanya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun atas dosa-dosa kita? Kalau kita masih pesimis dengan itu, berarti kita belum bertauhid. Maka kita itu sudah menjadi orang yang sombong di atas kelemahan. Mending lamun sombong boga, iya mah sombong teu boga. Sombong itu ya Bu ya. Baik. Oke. Kita murojaah itu murojaah teh naon? Murojaah teh mengulang pelajaran bisi aya nu hilap deui, bisi mah duka hilap deui. Oke. Di terakhir kita itu membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat-sifat Allah. Apa makna dari sifat Allah itu? Atau apa makna dari nama dan sifat Allah itu? Yang pertama, kenapa kita harus beriman atau tauhid itu dibagi menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Karena manusia itu dituntut untuk bisa mentauhidkan Allah dari sisi nama dan sifat Allah. Maka para ulama memberikan definisi untuk sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ifradullahi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Yaitu seseorang mengesakan, ngawungkulkeun Allah, mengesakan Allah bi asma'ihil husna, dengan sifat Allah yang baik, wa sifatihil ula, dan dengan sifat-sifat Allah yang tinggi, wal imanu bima'aniha, dan dia beriman terhadap makna-makna yang terkandung di dalam nama dan sifat Allah tersebut. Ini yang penting. Wa adamu takyifiha, dan tanpa membagaimanakan nama dan sifat Allah tersebut. Wa adamu tamtsiliha, dan bagaimana memisalkan nama dan sifat Allah tersebut. Au ta'tiliha, atau tidak meniadakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kabarkan tentang Allah, tentang nama Allah dan tentang sifat Allah. Au tahrifuha, atau menyelewengkan dari yang seharusnya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa hal ini penting untuk dibahas? Karena banyak manusia yang menyeleweng. Contoh seperti ini. Al-Quran bilang Allah itu punya tangan, gitu ya. Allah itu punya tangan. Banyak manusia tidak percaya Allah punya tangan. Akhirnya mereka itu menyelewengkan makna tangan menjadi makna yang lain. Jadi tangan Allah teh nggak beneran. Itu maknanya. Kenapa Anda bisa merubah makna tangan itu dengan hal yang lain? Karena dia bilang ini kan tidak pantas. Oke. Kita harus logisnya gini, Pak. Jika ada seseorang datang dalil tentang sifat Allah misalkan, yad,
Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata. Mereka mengganti dan menyelewengkan makna tangan dan makna mata itu kepada makna yang lain. Kenapa kata mereka? Kata mereka itu karena mual mungkin Allah itu punya tangan dan punya mata, kata mereka gitu. Kenapa? Karena mereka bilang bahwasannya tangan Allah dan tangan manusia itu tidak akan pernah sama. Maka kita harus mengganti makna tangan dan makna mata untuk Allah itu dengan makna yang lain. Mereka itu sebetulnya saat merubah makna ini, mereka itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mereka itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Buktinya mereka tidak percaya Allah punya tangan dan punya mata. Seolah-olah mereka itu bilang bahwasanya Allah tidak pantas punya tangan dan punya mata. Kenapa? Karena mereka yang ada di otak mereka bayangkan bahwasanya tangan Allah dengan mata Allah itu sama seperti dengan tangan kita, tangan makhluk dan mata makhluk. Akhirnya mereka merubah makna tersebut kepada makna yang lain. Maka saat mereka merubah, awalnya mereka itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Keliru apa tidak? Keliru. Kan orang yang bertauhid gini, satu, Allah itu punya mata. Di dalam otak kita jangan dibayangkan mata kita. Karena mata kita mah pasti ada yang lemah. Aya nu pecak, aya nu min, aya nu sipit, aya nu bolotot gitu kan. Aya nu bolotot tapi tara ningali, aya nu petet tapi seukeut gitu kan. Ieu mah muji abi, muji sorangan. Itu manusia kan teu sarua gitu kan. Teu sarua kan, aya nu beureum, aya nu biru kan gitu. Gitu kan, Pak? Dan mata manusia itu tidak akan sempurna sampai akhir. Coba Bapak yang sudah usia 40 tahun ke atas itu apa masih bisa baca Al-Qur'an tanpa kacamata gitu? Quran mah kudu make kacamata, lamun awewe mah masih kena bisa cenah. Kena buntal langsung gitu. Gitu kan Pak. Coba Bapak kalau belajar tahsin kan salah cenah. Oh, punten cenah Pak Ustaz teu katinggal kan gitu. Ya. Jadi saat orang itu mendapatkan satu sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, mereka itu merubah maknanya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Allah itu memiliki itu. Dan yang ada pada bayangan mereka bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk. Berarti mereka tidak bertauhid. Kenapa? Karena sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kita saat mendapatkan sebuah kabar tentang Allah, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya tangan, maka jangan dibayangkan tangan Allah serupa dengan tangan kita. Kita ya iman bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya mata. Tapi kita itu dari atas keimanan kita itu, kita tidak boleh menyerupakan apa yang Allah kabarkan itu dengan makhluk. Itu satu. Yang kedua, membagaimanakan hal tersebut. Ulah nanyakeun, urang nanya, ari leungeun Allah kumaha tah ulah nanyakeun kitu gitu. Dan geus moal kapikiran. Contoh yang lain, Pak. Allah itu turun dari langit di sepertiga malam. Bapak tahu hadisnya kan? Pernah dengar ini? Pernah ya? Allah itu turun di sepertiga malam. Urang teh ulah nanyakeun kieu, ari turunna Allah make naon tah gitu. Terus satu. Yang kedua, iraha cenanya turunna eta jam sabaraha tah gitu. Membagaimanakan itu sudah merusak akidah, Pak. Kita harus full percaya saat ada hadis sahih datang mengabarkan bahwasanya Allah itu turun pada sepertiga malam, kita sami'na wa ta'ana, beres. Tugas manusia teu kudu penasaran gitu. Heuh sugan we cenah katingali itu kan gitu. Jadi teh geus jauh, Pak. Kan Allah teh gaib gitu nya, tidak terlihat gitu. Sugan we cenah meneran keur urang aya papangi pasangro kan gitu. Tidak bisa. Gitu kan? Maka hal tersebut tidak boleh membagaimanakan. Ada orang yang mempermasalahkan gitu. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang satu. Allah teh cenah lalaki. Nah eta make domir lagi huwa kan gitu. Pakai domir huwa. Ari ibu dan bapak percaya Allah laki-laki atau perempuan? Allah, bapak dan ibu lebih percaya mana? Allah itu laki-laki apa perempuan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang tidak bisa menebak jika nama lalaki cenah gitu kan.
Siga nama awewe kan gitu. Matak gini Pak, kalau Bapak sudah menerka-nerka dengan hal yang gaib seperti itu, maka otak kita itu sudah rusak. Kenapa? Karena akal sehat manusia tidak bisa sampai kepada kekuasaan Allah. Coba Bapak bayangkan dan pikirkan, sabaraha ieu luas langit dan bumi. Nah, saya tadi itu lagi. Eta cenah anu penelitian mengukur bumi, luas bumi teh sakieu, diameterna sakieu, Pak. Hanya kira-kira cek abi oge. Pernah gitu pakai meteran diukur? Gitu kan? Oke. Gini, Pak. Ini pada Pak Haji nih. Pak Haji, kalau Pak Haji ngukur bangunan itu, dengan perkiraan itu kadang suka pas apa meleset, Pak Haji? Ada yang meleset gitu. Eta bangunan segede gitu kan? Gitu. Ngitung bahan sakieu, apalagi semennya 10 sak. Tapi kan di luar itu kan banyak hal kejadian yang tidak diharapkan oleh kita, ternyata dibutuhkan semennya 20 sak kan gitu. Karena mungkin beda 1 meter, beda 1 senti sudah nambah semen 1 kilo, 2 kilo kan gitu. Itu artinya Pak, semua hal yang sekarang angka-angka tersebut itu hanya sebuah perkiraan. Panasnya matahari itu dari jarak segini, panasnya segini, dari jarak segitu, itu hanya sebuah perkiraan. Maka otak manusia itu tidak akan sampai ke sana. Makanya Pak, orang-orang yang sesat di dalam agama yang mereka itu ngaku-ngaku menjadi istrinya Jibril, mereka itu ngaku-ngaku menjadi nabi. Kenapa Pak? Otak mereka error. Mikiran kuasa Allah teka pikiran, akhirnya mereka ingin menjadi orang yang seolah-olah dapat wahyu dari Allah. Duka teuing geus teu boga pagawean meureun gitunya. Eta teh geus disebut belegug, anu leuwih belegug eta umatna eta. Ya, itu Pak. Ya insya Allah itu ada di Indonesia itu. Indonesia itu Pak, saya punya buku itu, ada sekitar 20 lebih aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Berarti otakna orang Indonesia teh gitu Pak, babarian error. Yang terakhir itu kan di Garut itu ada agama Sensen itu. Sensen itu nama orang Pak. Dan dia mengaku menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena Yasin yaitu harfun nida. Ya itu adalah sebuah wahai. Sin sensen. Yasin wahai sensen. Kaurang cenah kitu Pak. Sensen teh ngaranna Pak. Jadi nabi Pak. Ditangkap itu sama Ewi. Itu kan bodoh Pak. Itu bodoh menurut kita. Tapi nu leuwih bodoh eta aya umatna. Begitu ya. Dulu ada aliran sesat namanya Ahmad Musaddiq. Nabinya Ahmad Musaddiq. Dia punya ajaran namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dia ada ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Si nabinya kan ditangkap itu sama polisi. Betul nggak? Lemah tuh. Nabi kok bisa ditangkap polisi? Lemah itu. Nabi ditangkap polisi. Ya. Kemudian setelah itu berubah wujud Al-Qiyadah Al-Islamiyah karena dilarang oleh pemerintah, diganti bungkusnya dengan Gavatar. Pernah dengar Bapak ajaran Gavatar itu? Itu transformasi Pak dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang di Kalimantan apa di Sulawesi itu perumahan mereka dibakar itu sama warga. Karena dianggap sesat. Memang banyak aliran-aliran yang dulunya teh bertransformasi, yang tadinya jadi ini jadi seperti ini, itu jadi seperti ini gitu. Nah, apakah kita orang yang bertauhid mau masih mengakui bahwasanya itu adalah aliran yang lurus? Gila Pak, kalau kita mengakui bahwasanya itu adalah aliran yang lurus. Contoh seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah ini pesat Pak, berkembang di mana? Di Indonesia. Sangat pesat berkembang. Ustadz senaulah wanianting, cenah bisi di ini. Kita harus berani Pak. Kenapa? Karena kita itu bukan harus tampil beda, tapi kita harus tampil benar meskipun konsekuensinya harus beda. Ini ajaran. Ini ajaran yang kita harus benarkan. Cenah eta mah si bapak eta mah beda wae jeung batur lain beda.
Kita harus bisa tampil benar meskipun konsekuensinya harus beda. Yang kita goangkan, yang kita gaungkan itu bukan kesalahan, tapi sebuah kebenaran. Coba Ahmadiyah di Indonesia itu. Mereka itu bukan tidak hanya percaya Nabi Muhammad. Konsep hadis la nabi ya min ba'di. Kata Nabi, tidak ada Nabi setelahku. Mereka tidak percaya. Mereka menambahkan Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu satu. Kira-kira lamun seperti itu, kira-kira perlu dibiarkan? Kalau ada orang yang mendukung mereka bergerak di Indonesia, apakah kita diam saja? Kan tidak, Pak. Mereka itu sama, umat beragama. Perlu kita hormati. Oke, kita menghormati. Tapi dalam sisi kemanusiaan. Bukan dari sisi ajaran. Kan gitu. Mereka bilang bahwasanya Quran itu tidak absa. Akhirnya mereka itu membajak Al-Quran. Membajak Al-Quran. Di LPPI itu, Pak, di LPPI Pusat atau di Dewan Dakwah, rahimahullah, Ustadz Amin Jamaluddin namanya. Beliau itu adalah pakar aliran sesat Dewan Dakwah. Saya sangat dekat dengan keluarga beliau. Itu di sana beliau punya kitab Tadhkiroh, kitab asli Qurannya orang Ahmadiyah. Itu punya. Beliau dapatkan waktu itu dari Soekarno. Soekarno menghadiahkannya untuk, kalau tidak salah, untuk Muhammad Nasir. Muhammad Nasir menghadiahkan untuk muridnya tersebut, Ustadz Amin Jamaluddin. Itu asli dari India sampai sekarang. Isinya pernah saya lihat potongannya itu. Kan di scan, kemudian ditampilkan di buku beliau itu. Itu ternyata, Pak, membajaknya mencampur adukan ayat satu dengan ayat yang lain. Itu kumaha di mana otak neta? Dan ini, Pak, ajaran ini berkembang, Pak, di Indonesia. Bahkan mereka itu punya pesantren besar. Mereka itu punya sekolah dan punya kampus-kampus. Dan mereka itu sudah masuk ke kampus-kampus yang kita tidak tahu. Orang tersebut adalah punya ajaran seperti itu. Wal'iyadzubillah. Ini ngeri sekali, Pak. Maka kalau misalkan kita tidak membina diri kita sendiri, atau membina anak cucu kita, mau jadi apa nanti Islam itu, maka kita harus menjadi garda terdepan dalam masalah ini. Dan sekarang itu kan fenomena-fenomena seperti itu sudah muncul. Itu hilang, baik senaura mengesta percaya. Tapi sekarang sudah mulai orang mengkultuskan orang. Manusia mengkultuskan manusia seolah-olah dia memiliki kekuatan, yang kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh Allah. Apa contohnya? Wali Majdub, Wali Gelo. Wali Gelo dianggap orang wali Allah dan orang sakti. Bentar saja gini, akal sehat kita tidak masuk. Orang sufi itu, orang yang sudah terlalu memikirkan ajaran itu terlalu berlebihan, mereka mengatakan bahwasanya wali Majdub, orang yang gila itu adalah orang yang ucapannya itu akan selalu benar. Kira-kira, Pak, ada nggak manusia orang itu selalu benar? Tidak ada. Orang yang benar itu tidak ada, tapi zat yang selalu benar ada apa tidak? Ada. Siapa? Allah. Kalau ada manusia yang mengklaim bahwasanya orang tersebut akan benar dari sisi ucapan dan perilakunya, berarti dia sudah mendudukan orang tersebut itu sebanding dengan siapa? Syirik apa tidak? Selesai. Titik, Pak, sampai sana. Di balik mereka punya konsep apa, dari balik itu sudah hilang. Sudah hilang. Contoh, orang berdoa di depan kuburan. Karena sudah tawasul. Sebentar. Pakai logika saja gitu. Orang yang mati itu perlu didoakan nggak sama kita? Perlu. Berarti dia orang yang butuh apa tidak? Butuh. Kalau orang yang butuh berarti lemah apa tidak? Lemah. Ada orang yang kuat bisa bekerja, tapi minta mobil, minta motor, kajalaman nunggu supaya butuh doa. Mana akal sehat di sana gitu? Pakai logika kita yang lurus ini, Pak. Tidak harus kita itu pakai dalil. Coba pakai otak sehat kita saja. Masa seperti itu? Kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia dan dia itu adalah orang yang lemah. Kenapa Anda mengatakan dia lemah? Karena dia butuh doa kita.
Dan itu kan tidak walakaya gitu. Dia saja untuk membela diri dia di depan Allah saja belum tentu bisa. Tapi sekarang kita berani untuk meminta kepada orang tersebut dengan atas nama embel-embel tawassul, berwasilah. Nabi itu membolehkan kita berwasilah kepada orang yang sudah masih hidup saja. Ada orangnya dan masih hidup. Contoh, Ustaz, doakan abdi sing beunghar. Boleh apa tidak? Boleh. Ada masih hidup, nampak jelas di depan mata kita dan dia mampu. Saya hanya bisa mendoakan, hanya berdoa, saya mampu. Betul nggak apa tidak? Contoh, misalkan Ustadz, saya minta tolong untuk dipencetan ke Ustadz kan gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena saya masih hidup dan saya mampu untuk pencetan gitu. Hal yang semacam ini Bapak dan Ibu sekalian, akidah yang perlu kita bentengi sekarang itu mengerikan sekali Pak. Banyak orang yang membungkus, banyak orang yang membungkus segala macam itu dengan wujud Islam. Makanya saya itu senang dan bahagia saat ada orang-orang yang mengaku dia dukun tetapi berpenampilan ustadz. Saya senang itu. Kenapa? Biar tahu mereka bahwasanya, kan banyak tuh orang yang tobat gini. Ada dukun tidak berpenampilan ustadz, akhirnya tidak payupan gitu. Itu laku. Akhirnya disorban, dangdutan, gitu kan, bisa sholawatan, bisa berdoa kan gitu. Kemudian saya senang, kenapa? Biar orang tahu mana ustadz yang benar, mana ustadz yang dukun. Gitu kan? Mana ustadz yang benar, mana ustadz yang dukun, kan ngeri itu sekarang. Dengan terbongkarnya seperti itu, saya mah para dukun pas ya, baik antepkeun we gitu. Atoh gitu kan. Gitu kan. Dukun kan di TV itu kan para saya tuh. Pasea diungkap di ini, dibongkar segala macam. Kan heran. Mereka menuntut seseorang yang membongkar triknya mereka dan membongkar kebohongan-kebohongan itu dituntut katanya. Kok dukun tidak yakin akan kekayaannya? Padahal kan dukun harusnya tahu kekayaannya di mana. Betul nggak? Orang datang sama dia pengen kaya, tapi sekarang dia takut pekerjaannya tidak laku lagi, jasanya tidak laku lagi. Masa iya dukun tidak yakin? Kan ngeri. Berarti kan palsu itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah inti daripada tauhid. Bagaimana cara kita supaya lebih bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap apapun. Saat ada kejadian ucapkan qadarullah, tidak ada yang kebetulan. Senai nama orang teh tidak bisa makan, kenapa tidak punya uang? Ucapkan qadarullah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Keusna Bapak ikhtiar, komo ikhtiar mah gitu kan. Berdoa mah leubet, ikhtiar sudah, tapi Allah belum berikan. Berarti itu kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata eta tauhid eta Pak, hese dirinya Pak. Makanya Pak, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu kan tauhid Pak. Sabar itu teruji saat pertama kali dia menemukan sebuah musibah. Inda sadmatil ula. Saat tabrakan dengan musibah, dia sabar. Itu Pak, sehakikat sabar yang sesungguhnya itu pas saat itu. Dan itu sudah tauhid Pak. Pan kadang ada orang, ketika orang itu bisa ikhlas, ada satu anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian dia biasa saja dan dia sabar, itu hebat. Tapi kan ada orang yang ngamuk kelas apa emang ngamuk terus, tidak ridho dan tidak ikhlas. Setelah kali itu nama sabar, abi mah tos sabar, tos sabar. Abi mah tos sabar, padahal mah kudu nama sabarnya ti awal. Karena hakikat sabar itu apa? Innamas sabru inda sadmatil ula. Ari kamari ente berarti teu sabar. Gitu, Pak. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu kesabaran, rasa syukur dan semua akan mengembalikan segala sesuatu yang terjadi dan apa yang kita miliki itu kepada Allah, itu tauhid. Saat Bapak bekerja, Bapak tidak memikirkan hasil apa yang akan Bapak dapatkan, tauhid. Saat Bapak tidak menghitung-hitung penghasilan dengan apa yang Bapak keluarkan di rumah, itu sudah tauhid, Pak.
Karena apa? Karena bisa jadi nuker sangsara mah ngitung duit teh jadi malah petaka, betul nggak? Kan cek ibu teh, Pak ulah dihitung sudah semua cukupan gitu. Pipa seheun gitu teh Pak. Betul nggak? Betul nggak? Benar nggak Bu? Coba Bapak bawa uang satu hari 50.000, gitu kan? Bapak bawa uang 50.000 satu hari. Dihitung ku ibu teh, beli beas 20.000, jajan budak 20.000, 10.000 nauran cicilan panci. Cek ibu, mana cenah keur skincare kan gitu, mana keur meuli pupurna kan gitu, mana keur meuli baju kan gitu. Ibu dan bapak jangan menghitung seperti itu, karena pipeseaeun. Dan itu menurunkan ketauhidan kita sama Allah. Jangan pernah pikirkan bahwa saat kita setoran sama ibu itu, Bu, ini penghasilan bapak satu hari, mudah-mudahan cukup untuk semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki selain ini. Sehat rezekinya kan gitu. Ibu gelis terus depan bapak kan gitu, meskipun tidak skincare kan itu rezeki. Bapak merasa dipuaskan dengan memandang ibu setiap saat, itu sudah rezeki Bu. Karena banyak anu ngagelis, anu kasalon, tapi salakina selingkuh kan gitu. Selingkuh loh ya, bukan nikah lagi. Tuh. Kan gitu. Jadi saat kita itu menyetorkan uang itu, kan Bapak kalau dapat uang gajian itu kan biasanya terima kasih, betul nggak? Terima dan dikasih, gitu kan? Terima dan kasih lagi. Saat Bapak setoran itu, Ibu, ini dari Bapak. Mudah-mudahan Ibu bisa menerima ini dengan 100% dengan lapang dada. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki selain dari uang ini. Sehat, budak sehat, urangnya sehat, istrinya selalu cantik, suaminya selalu tampil tampan dan gagah depan istrinya. Itu kan luar biasa. Itu rezeki Pak, itu rezeki. Ya, itu rezeki. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, kenapa kita belajar tauhid? Saya ingatkan, selalu ingatkan. Ini saya juga mengingatkan diri saya bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari kuasa dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita khawatir saat melakukan sesuatu Allah tidak terlibat. Pasti Allah pasti Allah terlibat dan akan melibatkan orang lain saat rezeki kita itu pada orang tersebut. Allah yang akan melibatkan orang tersebut untuk, bukan melibatkan ya, menggerakkan hati orang tersebut untuk memberikan rezeki kepada kita. Yakin saja sama Allah. Dan Allah itu tidak perlu dibantu oleh kita. Allah itu tidak perlu didorong oleh kita. Yang Allah minta kita bisa bertauhid selalu yakin sama Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan ikhtiar. Tanpa melupakan ikhtiar. Bensin naik, sayur naik, itu kan, beliau naik. Tapi alhamdulillah wajah-wajah yang saya lihat tidak ada wajah yang sakit. Betul apa tidak? Bapak masih hidup sampai detik ini? Sudah berapa lama bensin naik? Sudah berapa lama beras naik? Sudah berapa lama telur naik? Sudah lama. Gaji Bapak naik? Tidak. Tapi Bapak masih hidup? Masih. Istri Bapak masih cantik? Beres Pak. Silakan azan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan? Silakan, kita mau tanya jawab saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya ini. Hah? Ada pertanyaan apa tidak? Gimana? Oke, baik. Ketika kita ditanya oleh anak kita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Gitu ya. Di mana, Bu? Allah itu di mana? Allah itu di mana? Jawab, Allah itu di arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-Rahmanu 'alal arsyis
tawa. Allah itu sedang bersemayam di atas arsy. Kemudian Nabi SAW saat seorang budak perempuan ditanya, "Aina Allah?" Dia menjawab, "Allahu fis sama." Allah itu di langit. Maka ketika itu Nabi SAW bilang, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah hamba sahaya perempuan ini karena sesungguhnya dia sudah beriman. Kalau anaknya nanya, bersemayamnya Allah itu kayak gimana? Bersemayam Allah itu seperti apa? Allah jawab, kita jawab. Allah itu saking berkuasanya nak, sampai otak kita itu tidak bisa berpikir untuk hal itu. Saking kita itu. Jadi kan gini, kadang kita harus sampai titik, anak itu kan sampai titik. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Kadang-kadang anak itu bertanya, emang kenapa kita harus sholat? Kan kalau kita jawab, supaya kamu itu tidak masuk neraka, kan gitu. Nanti dia akan berbalik bertanya, Bu, emang neraka itu gimana? Gitu. Daripada ibu capek menjawab, mendingan ibu jawab, supaya dicintai Allah. Saya dulu, anak saya tanya, "Ayah, kenapa ayah sholat?" katanya. Biar kita itu masuk surga. Emang surga itu apa? Bingung, saya ibunya suruh jawab. Akhirnya kita diskusi, Bu. Akhirnya kita diskusi, lamun budak nanya kieu dijawabna kumaha? Geus semua sama sepakat. Dijawabnya agar dicintai Allah. Kenapa kita harus ngaji? Agar dicintai Allah. Kenapa kita harus sholat? Agar dicintai Allah. Nanti anak bakal tanya sudah besar, apa bentuk cinta Allah? Ngasih surga buat kita. Gitu Ibu ya. Jadi ke anak mah harus dengan jawaban yang ringan. Di mana Allah? Allah itu di arsy. Arsy itu apa? Arsy itu adalah tempat bersemayamnya Allah. Emang bentuknya kayak gimana? Ibu nggak tahu. Saking Allah itu maha hebat, sampai manusia itu nggak bisa menggambarkan bagaimana bersemayamnya Allah. Jauh dengan seperti itu. Jadi yang ada di otak dia bahwasanya Allah itu adalah zat yang hebat, yang gak ada seorang pun yang bisa untuk membayangkan dan menggambarkan bagaimana kekuatan dan kekuasaan Allah itu. Begitu Bu ya. Jadi bapak dan ibu teh harus sepakat Bu. Karena naluri anak kecil itu Bu pasti bertanya tentang itu, pasti itu. Dan kita sebagai orang tua teh perlu bisa menjawabnya dengan jawaban yang bijak. Contoh misalkan mengantarkan anak kita suruh ke tempat gelap gitu. Suruh sendirian ke tempat gelap, urang mah diantar gitu. Komalang urang di sieuna mah geus eta mah kacau. Ya, jadi misalkan ke tempat gelap. Sana kamu ambil lagi gelap. Jangan emang sieun tah ulah kitu gitu nya. Kasih center. Itu cara mengajarkan tauhid. Ya, saya kayak dulu gitunya sama orang tua itu, sama ini. Jadi sieun kanu poek gitu. Terma lingkungan gitu kan, orang-orang dengan dengan adanya film-film yang kayak menggambarkan sihir-sihir, kuntilanak yang seperti itu, akhirnya mengikis ketauhidan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bukan anak yang takut, kolot lagi ngilu sieun gitu. Gitu ya. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk diri saya maupun jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua agar kita bisa senantiasa melakukan amal ibadah. Selain kita melakukan ikhtiar dunia, tapi kita juga berikhtiar untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita sayangi. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Diskusi terbuka setelah pengajian dan kapanpun insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.